Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marcelina Unduk SPD. Saya adalah seorang guru di SD Impres Koka sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 tahap 1 di LPTK Universitas Pakuan Bogor dengan NIM 0392252415. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 17 Juli tahun 2025, saya akan mengadakan uji kinerja di SD Impres Koka pada kelas 3 dengan materi makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Berikut ini uji. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi luar biasa. Apa kabar anak-anak? Baik, sehat, semangat, ceria, luar biasa. Jadi baik anak-anak. Sekarang Ibu persilakan teman kita Hesa untuk membawakan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami. Silakan semua duduk. Jadi baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu cek kehadiran. Kita sejumlah semua ada 12. Apa sesuai dengan kehadirannya 12 atau kurang? Kita mulai berhitung dari Vianney. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kuda, kucing, anjing, babi, ayam. Jadi baik. Apakah anak-anak tahu tentang tumbuhan yang ada di rumah atau ada di sekitar lingkungan sekolah? Contohnya seperti apa? Pohon asam, pohon Makhluk hidup. Dan apa itu makhluk hidup anak-anak? Makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang mempertahankan dirinya pada perubahan lingkungan dan bisa melakukan satu pekerjaan apa sesuai dengan akal dan di hewan itu juga termasuk apa? Makhluk hidup. Contohnya apa? Ayam, anjing, babi, seperti anak sapi. Itu termasuk makhluk hidup. Namun tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Tumbuhan yang ada di sekitar rumah, di mana saja. Tapi ada yang menggunakan sayap, ada yang menggunakan perut. Yang menggunakan kaki itu seperti ayam, sapi, babi, anjing. Itu ciri-ciri makhluk hidup yang bergeraknya di mana? Di darat, yang menggunakan kaki. Ada hewan yang bergerak di air menggunakan sirip. Seperti apa ikan. Ini yang namanya sirip, ini yang sirip, ini sirip. Jadi jenis-jenis ikan itu anak-anak tahu atau bagaimana? Ada banyak ikan. Ada ikan yang hidupnya di air tawar, ada yang di air laut. Biasa kita pancing setiap sore atau setiap hari minggu, kita mendapatkan ikan apa? Ikan di air tawar tuh. Mujair, gabus, lele. Ada banyak jenis ikan, apalagi ikan yang hidupnya di laut. Nah, ikan yang hidupnya di laut itu ada banyak. Ada ikan paus, ada ikan nila, ikan hiu, ikan lumba-lumba. Itu terlalu banyak. Dan kita sebagai manusia, cara menangkapnya itu harus
menjadi tumbuh dan besar, menghasilkan daun yang segar. Jadi, contoh jagung. Halo anak-anak. Tepuk. Satu kali tepuk. Hebat. Jadi anak-anak itu harus semangat. Sementara ibu menyampaikan materi yang ada. Silahkan duduk. Nah, jadi tumbuhan itu berkembang biak. Itu seperti dia tumbuh dan berkembang seperti jagung. Jagung itu kita ambil bijinya satu biji, ketika ditanam di tanah yang subur, menghasilkan pulir yang banyak. Ada yang lebih dari 3, ada yang lebih dari 2, karena tanahnya yang subur. Menghasilkan lagi isinya yang padat, kembali lagi kita jadikan ini untuk ditanam. Yang berikut ciri-ciri yang berikut, peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang. Itu sepertinya ada tumbuhan yang kita amati di sana, daun putri malu. Ketika kita sentuh, maka dia akan laju. Daun putri malu. Dan juga hewan yang lain itu tumbuhan, dan hewan yang lain itu seperti keong atau siput yang kita amati di sini. Ketika dia menemukan musuh atau kita menyentuh, langsung masuk di cakangnya. Dia melindungi diri, masuk di dalam cakangnya ini. Jadi ini namanya makhluk hidup yang peka terhadap rangsang. Jadi ini ibu menyentuh, dia masuk. Sebentar lagi kita sudah bebas, tidak peduli dengan dia, mulai muncul lagi. Seperti itu. Jadi baik anak-anak, sekarang untuk ciri-ciri makhluk hidupnya ibu sudah jelaskan sampai di sini. Sekarang ibu akan membagikan lembaran soalnya dan nama kelompok. Tulis nama kelompoknya, nama-nama anggota kelompoknya sesuai dengan anak-anak diskusi. Jadi ibu bagikan lembaran soal dan amati dulu gambar yang ada. Tulis nama kelompok, terus nama-nama yang anak-anak ada di sini, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Silakan.
contohnya seperti kita pribadi, ada yang ciri-cirinya berbeda. Ada yang pendek, betul tidak anak-anak? Betul. Ada yang berambut air, ada yang keriting, ada yang, kalau untuk laki-laki ganteng, untuk nona-nona cantik, masing-masing dengan ciri-cirinya. Jadi contoh, ada yang tiba-tiba ada satu anak yang hilang. Buat berita kehilangan bahwa ada seorang anak yang hilang dengan ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya itu seperti yang pribadi anak itu. Contoh anak ini hilang dengan ciri-cirinya: berambut panjang, berair, pendek, kulitnya putih. Jadi kita dengan adanya kita belajar tentang makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup, kita juga bisa tahu tentang ciri-ciri pribadi kita. Nah, jadi baik anak-anak, apakah anak-anak paham tentang pelajaran ini, tentang makhluk hidup? Jadi anak-anak sudah paham. Coba anak-anak membuat satu kesimpulan tentang pelajaran hari ini, khususnya makhluk hidup. Kesimpulan dari pelajaran hari ini bagaimana menurut anak-anak? Coba siapa yang bisa membuat satu kesimpulan? Siapa yang bisa angkat tangan? Jadi baik, silakan. Kami bisa membedakan kesimpulan ciri-ciri makhluk hidup dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi baik, tepuk tangan dulu. Yang lain bisa membuat kesimpulan atau sama? Jadi baik, setelah anak-anak sudah membuat kesimpulan, sekarang perasaan anak-anak bagaimana? Setelah belajar tentang makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, rasanya bagaimana? Perasaan senang, apalagi? Ceria. Ceria. Tentang apa? Ceria, gembira tentang apa? Perasaan itu senang, ada yang memahami. Jadi anak-anak itu harus perasaannya senang itu seperti apa? Perasaan senang seperti apa? Setelah mendengarkan penjelasan pelajaran dari ibu, seperti apa? Melalui pelajaran hari ini, kami bisa memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih jauh. Tepuk tangan dulu. Jadi baik, sebentar ibu akan memberikan soal postes 5 nomor. Soal postes untuk anak-anak. Soalnya mudah, sesuai dengan apa yang tadi kita sudah belajar. Bukan ibu ambil dari luar, tapi dari dalam yang pelajaran yang tadi kita sudah bahas. Anak-anak tinggal menjawab saja, ibu bertanya, memberikan pertanyaan, dan anak-anak menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ada.
yang bertelur. Apalagi? Ikan paus. Apalagi? Hiu. Yang bertelur. Yang kita Ayam, burung, ikan, anjing. Yang ketawa sih. Ular, cicak, topeng, katak, cicak yang hidup di dinding, ular, layaknya di dinding. ular. Ini pertanyaan nomor 1. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Bebek, ayam, bebek, burung, ayam, ikan, ikan. Manusia bernapas dengan titik-titik. Paru-paru, Menggunakan apa? paru-paru. Nomor 3. Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Bernapas, bergerak, memerlukan makanan dan air, berkembang biak, Baik. Pertanyaan nomor 4. Sirip pada ikan memudahkan hewan tersebut titik-titik di air. berenang, Yang lain berenang. Sirip pada ikan memudahkan hewan tersebut titik-titik di air. berenang, Berenang di mana? Di air. Jadi bisa di air tawar, bisa di mana air? Air laut. Air tawar. Pertanyaan nomor 5. Cicak melindungi diri dari musuh dengan cara apa? memutuskan ekor, Memutuskan ekornya. Yang di kelompok anggrek. Kelompok anggrek. Cicak melindungi diri dengan memutuskan ekor, cicak melindungi diri dari musuh dengan cara. memutuskan ekor. Jadi baik anak-anak, sekarang postesnya sudah selesai. Jadi baik anak-anak, setelah kita belajar, kita tahu tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Jadi ada banyak sekali makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Jadi makhluk hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi selain hewan yang tadi anak-anak sudah sebut itu, masih banyak hewan yang ada di luar yang belum anak-anak sempat sebutkan. Itu ada hewan yang bisa membantu manusia, ada hewan yang juga bisa merugikan manusia. Kalau hewan yang menguntungkan manusia, itu ada hewan yang semacam ayam. Betul tidak? Bertelur, telurnya banyak, dan telur itu bisa dijadikan gizi. Kita ambil telurnya, kita gunakan untuk apa, Mak? Makan. Terus ada sapi, dia membantu manusia menggarap sawah. Jadi kita di bagian pegunungan itu tidak, tapi kalau di bagian yang biasanya sawah itu menggunakan sapi untuk menggarap tanah supaya bisa ditanam. Jadi ada hewan yang merugikan manusia, ada hewan yang merugikan juga manusia, seperti nyamuk. Nyamuk itu dia mengisap darah manusia, dan tempat yang caranya itu dia setelah dia mengisap darah, dia mengeluarkan kuman yang ada. Jadi ada hewan yang merugikan manusia.
jika manusia tidak menggunakan kelambu, maka hewan itu akan hinggap seperti nyamuk menggigit kita dan kita akan tertular penyakit. Jadi ada hewan, terlalu banyak hewan-hewan yang menguntungkan manusia, ada yang merugikan manusia, ada hewan yang jinak, ada hewan yang ganas. Jadi mereka semua itu termasuk makhluk hidup. Jadi bisa bernapas, bergerak, memerlukan makanan, peka terhadap rangsang. Jadi ada yang takut ular, kasih mati saja. Dan itu menakutkan. Padahal ular itu adalah makhluk hidup dan dia membutuhkan makanan. Jadi suatu saat dia harus berpindah tempat untuk mencari makanan. Di samping juga ada hewan yang juga menyakitkan manusia. Seperti tadi itu sebut itu ada nyamuk, ada juga kalajengking, ular. Itu bisa menyakiti manusia. Dan ada hewan yang ada tumbuhan yang menguntungkan itu, dia semacam kayak buah-buahan untuk gizi. Seperti sayur. Ketika kita menggarap lahan yang subur, kita berikan pupuk yang banyak, pupuk tanam yang banyak, maka bibit sayur yang kita tanam itu akan menghasilkan daun yang lebat. Jadi seperti sayur kangkung. Kangkung itu kalau kita rawat berarti daunnya akan lebat dan segar. Kalau tidak disiram, layu dan mati. Dan ada pohon-pohon yang pohon tanaman yang panjang seperti jati yang kita amati, pohon asam yang kita amati. Itu dengan sendirinya mereka menyerap air dari dalam tanah. Jadi itu sepanjang tahun dia menghijau terus, dan sampai umurnya berbuah. Tapi tanaman umur pendek harus kita rawat supaya menghasilkan daun dan buah yang lebat. Jadi anak-anak, halo. Hai. Tepuk semangat dulu. Satu kali tepuk semangat. Jadi anak-anak, kita sudah tepuk semangat. Anak-anak masih semangat? Masih. Manusia, hewan dan tumbuhan itu termasuk makhluk hidup dan merupakan ciptaan Tuhan yang sangat sempurna sesuai dengan, dan kita harus mensyukuri. Jadi setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu sepertinya bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Jadi contohnya tadi Ibu kasih contoh seperti hewan ini. Peka terhadap rangsang. Ini di lingkungan rumah kita ada ini. Betul tidak? Di bagian celah-celah batu itu ada. Ya, untuk makanan tadi.
dengan doa yang dibawakan oleh teman kita Gema. Kepada teman kita Ibu persilakan. Jadi anak-anak silahkan. Jadi baik, terima kasih anak-anak sudah menyediakan waktu pada hari ini untuk belajar bersama tentang makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi baik anak-anak, seperti yang tadi anak-anak sudah sampaikan sering perasaan itu. Ya. Jadi baik anak-anak, jangan lupa belajar di rumah lebih giat lagi dan tekun, tidak boleh malas-malas. Dan belajar sesuai dengan apa yang kita belajar hari ini. Sekian dan terima kasih.